Saya, Feby Natasha Grace Burginting. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep diri. Terdapat 4 materi mengenai konsep diri yang akan dibahas kali ini. Pertama, pengertian konsep diri. Kedua, faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ketiga, konsep diri positif dan negatif. Dan yang keempat, terbentuknya konsep diri. Menurut Rogers, pada tahun 1978, konsep diri adalah bagian sadar dari ruang fenomenal yang didasari dan disimbolisasikan, yaitu aku, yang secara perlahan-lahan dibedakan dan disimbolisasikan sebagai bayangan tentang diri yang mengatakan apa dan siapa aku sebenarnya, dan apa sebenarnya yang harus aku perbuat. Sedangkan Brooks pada tahun 1980 mendefinisikan konsep diri sebagai pandangan dan perasaan tentang diri yang bersifat psikologi, sosial, dan fisik. Sehingga dapat disimpulkan, konsep diri merupakan semua perasaan dan pemikiran seseorang mengenai dirinya sendiri. Hal ini meliputi kemampuan, karakter diri, sikap, tujuan hidup, kebutuhan, dan penampilan diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan individu tentang dirinya sendiri yang dapat bersifat psikologis, sosial, dan fisik. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman, aktualisasi diri, dan kematangan emosi. Pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan dan perasaan berharga. Nah, aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Yang ketiga, kematangan emosi. Kematangan emosi individu yang selalu dipupuk oleh perasaan yang positif, maka akan membentuk sikap positif terhadap diri individu. Begitu juga sebaliknya, jika individu dipupuk oleh perasaan negatif, akan membentuk sikap negatif pada dirinya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi orang lain, kelompok rujukan, keterbatasan ekonomi, dan usia. Yang pertama, orang lain. Jika individu diterima oleh orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaannya, maka orang tersebut cenderung menerima dan menghormati dirinya sendiri. Nah, yang kedua, kelompok rujukan atau reference group, yaitu kelompok yang secara emosional mengikat individu dan berpengaruh dalam pembentukan konsep diri. Nah, dinamakan kelompok rujukan karena individu akan mengarahkan perilaku yang menyesuaikan kelompok. Nah, yang ketiga, keterbatasan ekonomi. Lingkungan dengan keterbatasan ekonomi akan menghasilkan perkembangan pada aktualisasi diri. Dengan kata lain, kesulitan ekonomi individu akan menghasilkan konsep diri yang rendah. Nah, yang terakhir adalah usia. Nah, konsep diri pada individu dapat meningkat ataupun menurun sesuai dengan kondisi ataupun pengalaman individu. Konsep diri negatif. Konsep diri negatif memiliki pandangan individu tentang dirinya sendiri yang benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan kestabilan, dan keutuhan diri. Individu benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan kelemahannya, ataupun yang dihargai dalam kehidupannya. Individu selalu merasa rendah diri, membenci, dan tidak ada perasaan menghargai diri sendiri ataupun rasa penerimaan diri. Konsep pribadi yang negatif juga memiliki pemahaman bahwa dirinya adalah yang paling benar. Nah, hal ini bisa terjadi karena individu dididik dengan cara yang sangat keras, sehingga menciptakan citra diri yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari seperangkat hukum yang ada di dalam pikirannya yang merupakan cara hidup yang tepat. Konsep diri positif. Konsep diri positif merupakan perasaan penerimaan diri sendiri, penghargaan diri, dan perasaan harga diri yang positif. Konsep diri positif bersifat stabil dan bervariasi.
Orang dengan konsep diri positif adalah mereka yang tahu betul tentang diri mereka sendiri dan yang memahami serta menerima serangkaian fakta yang sangat berbeda tentang diri mereka sendiri. Orang dengan konsep diri positif dapat merancang tujuan yang sesuai dengan kenyataan, tujuan yang mungkin akan dicapai, menghadapi hidup, dan menganggap bahwa hidup adalah proses penemuan. Konsep diri tersusun atas beberapa tahapan yang mendasar, yaitu konsep diri primer dan konsep diri sekunder. Konsep diri primer adalah konsep yang terbentuk atas dasar pengalaman ataupun lingkungan terdekatnya. Sedangkan konsep diri sekunder banyak diterima dari konsep diri primer. Hubungan yang luas yang diterima oleh orang lain di luar lingkungan rumahnya akan memperoleh konsep diri yang baru dan berbeda dari apa yang sudah terbentuk dalam lingkungan rumahnya. Kemudian, hal ini akan membentuk konsep diri sekunder. Nah, menurut Hardy dan Hayes, menjelaskan konsep diri terbentuk dalam waktu yang sangat lama dan dalam pembentukan ini tidak bisa diartikan bahwa reaksi yang tidak biasa dari seseorang dapat mengubah konsep diri. Menurut Muhammad Hardy dan Hayes, upaya mengembangkan perkembangan konsep diri individu dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu pertama, self-appraisal. Istilah ini menunjukkan suatu pandangan yang menjadikan diri sendiri sebagai objek dalam komunikasi. Kedua, reaction and response of others. Konsep diri dapat berkembang melalui berkembang interaksi kita dengan masyarakat. Nah, dengan demikian, apa yang ada dalam diri kita dievaluasi oleh orang lain dan akan menjadi suatu interaksi dengan orang tersebut. Nah, pada gilirannya, evaluasi masing-masing individu mempengaruhi perkembangan konsep diri kita. Ketiga, roles you play, role taking. Aspek peran yang kita mainkan sedikit banyak mempengaruhi konsep diri individu. Peran yang dimainkan oleh seseorang merupakan hasil dari nilai-nilai individu. Individu dapat menggambarkan diri mereka sebagai individu yang bermain berdasarkan persepsi berbasis pengalaman mereka sendiri. Keempat, reference group. Konsep diri individu juga dibentuk oleh keberadaan kelompok. Dalam kelompok ini, individu mengarahkan tindakannya dan beradaptasi sesuai dengan karakteristik dan karakteristik kelompoknya. Nah, ini berarti jika mereka menganggap kelompok ini penting, dalam arti bahwa mereka dapat menilai dan menanggapi kita, ini akan membantu mereka menentukan konsep diri mereka. Oleh karena itu, cara kita menilai diri sendiri merupakan bagian dari kemampuan kita untuk dinilai oleh kelompok referensi. Yang kelima, berpikir positif. Ini berarti mengendalikan pikiran ketika mulai menyesatkan tubuh dan jiwa, tergantung pada bagaimana kita melihat sesuatu tentang masalah dan seseorang. Keenam, jangan memusuhi diri sendiri. Menyalahkan diri secara berlebihan menunjukkan bahwa permusuhan terhadap realitas yang ada dan mengarah pada konsep diri yang negatif. Konsep diri merupakan hal yang penting dalam membentuk tingkah laku terkait dengan dunia pendidikan saat ini. Oleh karena itu, pendidik semakin menyadari dampak konsep diri terhadap tingkah laku anak dalam kelas dan terhadap prestasinya. Sekian pemaparan mengenai konsep diri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.